أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقواعد أترابه وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا لا يتمكنون إلا من أذن له إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العظيم.
وسلم اسماعيله سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وانصار رسول الله الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Baik tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimahullah, dan khusus pada pengurus Majelis Ta'lim Al-Muqtah, yaitu Bapak Sadikin sama keluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjaga diri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali dan hadir meneruskan majelis ta'lim kita yang insyaallah kita siap salawat dan salam terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umat ila yaumil qiyamah. Wabillahi al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Halaman 23. Wabillahi al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Annahu ka'inun min khalqihi bisifatihi. Artinya wajib kita etikatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu berlainan dengan sifatnya itu daripada segala makhluknya yang baru ini. Yang adalah Allah Ta'ala dan segala sifatnya itu qadim, lagi al-sadri, lagi baqi, kesalahan dan makhluk dan segala sifatnya itu, maka itu baru lagi didahului oleh Adamun, lagi fana. Adamun tanya tiada fana, artinya binasa. Allah Ta'ala berbeda dengan nama di dalam etikat, di dalam keyakinan. Artinya wajib di dalam hati kita meyakini, mengetikatkan bahwa Allah berbeda atau berlainan dengan makhluknya. Karena Allah mencipta makhluknya, ciptanya, lalu pasti boleh kata pencipta dengan yang dicipta itu ada sama. Ia mencipta karena yang kuasa, dicipta karena kuasa. Kalau mencipta itu kuasa untuk makhluk,
bisa berkadir karena makhluk tercipta ada kuasa yang disebut muhaddas baru rasa kita hadir dengan dasar kita yang sama pada awal memang dia yang ada makhluknya ada Allah yaitu dia ada lalu dia ada apanya dari makhluk itu dengan jelas dan pasti pada karena Allah Ta'ala tadi hadir mencipta makhluknya muhaddas baru si makhluk membarunya ini lalu meyakini sekitarnya dan meyakini bahwa Allah Ta'ala yang kita sembah yang mencipta kita hadir kita yang ada bahagia terus menerus pada Allah hadir Allah bahagia kita bahagia itu wajiblah karena lemah Allah yang kuasa wajib tata usananya kadang-kadang kalau di waktu belum ada kita sudah bahagia kemudian ada kita pun tetap bahagia setelah itu kita meninggal nanti tetap bahagia di dunia bahagia di dalam umur bahagia di akhirat bahagia kepada siapa Allah kalau kita yang sudah mati lalu ada bahagia lagi itu lain ada etikatnya lalunya etikatnya ada berubah aja semua keyakinan tidak ada di dalamnya syak ragu dan tidak ada sangka dan waham tidak ada tapi yang ini dan itu ada di waktu kita beribadah tetap bahagia pada Allah di luar beribadah tetap bahagia di waktu kita sehat tetap bahagia di waktu sakit tetap bahagia di waktu kita berusaha tetap bahagia juga dagang tetap bahagia dalam Allah walaupun pada jahilnya dia biasa mendagang bos tetap bahagia karena itu tadi adalah etika ada yang memakai di dalam masyarakat keimanan dari mana Allah Ta'ala katakan karena kita bisa Allah kaya kita bahagia kita bisa Allah kaya kita kaya kita bisa Allah kuasa kita kuasa juga kita bisa karena jadi ada keinginan kita jadi mumasilun ada nama umpamanya sedangkan itu kan mustahil artinya ada dengan masalah kita kalau semua Allah tadi kayaknya pada orang sebab seluruh makhluk bahagia terus menerus memberi ada habis-habis walaupun seluruh makhluk meminta anehnya hadir kalau bisa habis kan adanya matis dan romalannya di situ lalu hati kita itu ada kekuatan walaupun di dalam perjalanan hidup kita tetap pandang jahil betul
karena adat pendahulu itu kan timbul tauhid. Dari orang tadi teman-teman dari karena hujanan tadi jadi sakit pada, nah itu jahil itu pada ada dan bisa menolong kita dari sakit kecuali Allah. Karena Allah bisa nama asyafirnya namanya muakat, namanya muakat. Siapa nama semua atau orang sakit kalau ulah ada orang sakit lalu bisa sembuh. Artinya kalau kita sedikit-sedikit merenung, maka terbuanglah rasanya amal ibadah kita bahari, karena kita ini adalah Allah Ta'ala-nya, padahal mulai sebelum ada kita ada itu Allah. Kita memang diadakannya dalam bahajat kepada Allah. Karena orang ibadahnya kepada Allah Ta'ala memberi dan baik Allah. Karena Allah juga berjauh daripada makna salah siap kecuali Allah menerima. Jadi sama itu. Nah kita rasa kita mengibadah, rasa kita membaca, rasa kita memikir, rasa kita bertasbih. Berarti kan terbuang kepada jahilnya di dalam makna ibadah itu ada bernilai Rasulullah, karena dua wujud, satu wujud Allah, satu wujud kita. Allah wahda la syarika lahu, Allah esa ada jadi sekutu. Nah kita baharin lalu di dalam makna tauhid atau tasawuf punya dakwah pengakuan badannya. Dakwah itu memang dihilangkan, pengakuan merasa kita itu dihilangkan dengan Allah yang berkuasa mengkaya. Laisa bidzati siwa wala fi siwahu jatuh. Laisa bidzati siwahu wala fi siwahu jatuh. Tiada di dalam zat Allah sesuatu yang lain daripadanya, dan tiada dalam sesuatu yang lain daripada Allah itu zat Allah. Seluruh makhluk bukan berada di dalam zat Allah. Seluruh makhluk berada di dalam makna bahagia kepada Allah, tapi bukan berada karena tempat artinya antara kata berhajat dan bertempat terjauh bedanya. Di zat Allah ada nama Allah sudah wahdah. Allah maha lagi, nama lain ada makhluk badannya. Si makhluk memiliki Allah tadi adanya itu bukan zat Allah hancur, atau kalau bahasanya namanya jadi ada itu. Dan Allah tetap tunggal, kemudian mengadakan makhluk karena ia kuasa.
Maka yang menghendaki jadilah makhluk itu. Apabila makhluk itu berada di jalan Allah, wadahnya seolah-olah Allah Ta'ala jadi makhluk itu letak. Kita misalnya PC ada sepeda motor, sepeda biasa atau mobil. Sepeda itu punya kita, bisa kita mengolahnya, kalau bisa kita maknanya jadi punya membeli. Sepeda atau motor di benda mati ya mesti tidak bisa bergerak kalau kita mengendarainya. Nah, kita pakai pemanjungan, kita pakai memunculkan mobil, motor, atau sepeda. Tetapi sepeda itu bukan kita. Kita bukan sepeda. Sepeda itu hanya kenyataan daripada diri kita. Maka disebutlah kita mengendarai. Apabila kita turun pada sepeda, maka sepeda tadi udah kan ada lampanya. Jadi bukan kita yang menjadi sepeda, atau sepeda jadi kita. Hanya ia kenyataan diri kita, tapi ia berbentuk sepeda. Kalau ada stangnya, ada ban rodanya, ada rantainya, prosesnya bisa dikendarai, atau bisa berjalan atau berjalan. Pada pandangan sebenarnya membajalan itu kita. Pada prosesnya ada sepeda. Allah Allah kita kalau ada dulu diulang dia ada lo diulang Allah bukan dan Allah bukan Allah yang mencipta. Tapi sirup dan sekitar umurnya kalau Allah ada mati tidak bisa apa-apa. Allah mematikan itu kalau dia tulis ada kita sesuatu apa aja timbunya ada tertulis umur ada tulisannya. Nah habis umur nih mati tak umur lagi hidup. Tetapi Allah tetap jadi yang ada berubah dari kata bergerak, berdiam, kemudian ada dalam hidup kita dari proses kehidupan sedang senang, sedih, tawa, menangis itu kita, tetapi nama Allahnya itu Allah. Maka kita tidak bisa ketawa, tidak bisa menangis, tidak bisa menggarap, tidak bisa berdiam. Kecuali memang Allah dan Allah. Pada hakikatnya ada kita, Allah ada pada hakikat. Pada zahirnya kita ada, tetapi diadakannya. Siapa yang sebenarnya nama kuasa nama kaya Allah tadi. Kita seterusnya belajar lalu dalam bahasa
fakir, atau saling bahagia karena saudara, karena bahagia karena media, Allah kuasa. Dan ada data seperti di dalam hariwan, kata detik ada. Kita melihat langsung dari kita baca sudah ada selalu cuma di dalam makna etika. Pada jahilnya kadang-kadang Allah Ta'ala-nya kita hanya kayak seorang kita nanya maka melihat dari kebenaran belum kata hidup kayak kita hidup pada jahil Allah Ta'ala-nya pada jahil ada apabila keadaan Allah Ta'ala-nya mustahil ada kita ya bisa ada orang Allah ada dengan sendirinya ada, tidak ada sesuatu ada dengan sendirinya kepada Allah. Kalau ada dengan sendirinya pasti nama kuasa mencipta. Kata alam itu tidak ada, alam itu tidak ada, seluruhnya diproses oleh waktu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah atas setiap sesuatu maha kuasa. Sesuatu dikuasai oleh Allah. Lalu kita ada lagi, kita mengakui karena gawe ini kuliah kita pada tetapi datangnya daripada pemberian pertolongan kekuasaan Allah. Mau dia musyahadakan, mau ada tetap itu juga. Karena itu tadi dengan ayat etika adalah keimanan. Percaya tahu pada kita lagi. Apabila percaya disebut ini, apabila ada percaya disebut kafir. Manusia itu bisa mukmin pada jahil, kafir pada batin. Ayah orang beriman jahilnya, tapi kalau di situ kafir kalian. Nah itulah ada wujud ilmu wajib menuntutnya. Dari Rasulullah itu Al-Quran itu dia ditafsirkan oleh hadis. Hadis ditafsirkan oleh syariat. Masuklah dalam makna kalangan ulama. Itu kitab-kitab ada tafsir daripada hadis dan Al-Quran. Kalau anak pakai Quran aja, cukup aja sudah di kitab ada. Karena ini tafsir Quran dan hadis. Dan dia ada di dalam suatu yang lain kalau Allah Ta'ala itu jangan Allah Ta'ala. Di dalam sesuatu itu ada nama lain selain Allah, bukan Allah berada di dalam sesuatu, tapi di dalam sesuatu kenyataan daripada perbuatannya. Kenyataan Allah berkuasa di dalam sesuatu, jangan di dalam sesuatu ya Allah jangan itu disebut ittihad, itu disebut kuat. Kita bersatu dengan Allah. Nah itu ada boleh bahasa kita. Ittihad dan hulul hukumnya murtad. Ada boleh tapi jadi kita bersatuan Allah berarti kita menguasakan diri kita. Anda mau mahadas tetap mahadas pada mau bersatu dengan kadir hanya disuruh berhati-hati. Allah hadir kita bahagiakan selesai yang kita bersatu, nah itu salah. Karena apabila kadir ini disatu dengan mahadas hancur. Ada awal kalau kamu bersatu
Artinya sebenarnya mudah memakai hanya karena salah-salah paham, akhirnya hasad Tuhan di dalam diri nang benama kita badan belum baru salah diri seorang tidak adanya. Sedangkan kerja kita Allah dengan kerja Allah kita kawal oleh Tuhan di dalam diri kita. Ada mau? Nanti kita harap pada Tuhan kami Tuhan. Kesalahannya dalam mempahaminya. Memang di dalam diri itu maknanya ada Allah, ada kenyataan perbuatannya ada Tuhannya. Dalam jahil diri kita nih, roh perbuatan Allah nyata kan? Tanpa perbuatan Allah nyata juga. Kalau roh disebut ada, roh disebut kalanya, Muhammad ngarannya, kedua-duanya itu perbuatan Allah. Anna pada soalnya tagayyur wal intiqal wajib dikatakan bahwa Allah Ta'ala Maha Suci daripada berubah-ubah dan Maha Suci daripada berpindah-pindah. La tahilul hawadisu tiada mengambilkan katakan dia oleh segala yang baru. Kalau tak taril awal itu tiada datangnya kan dia oleh segala irit yang baru yang mengubahkan dia. Irit itu sifat. Bagaimana bisa membaharu ini kalau sepertinya Allah berhijab kepada membaharu bagaimana? Jangan membaharu ini diciptanya. Bagaimana membaharu bisa? Allah berhijab itu ada. Jikalau membaharu telah mencipta ada misalnya ada dicipta. Aras dicipta Allah. Bagaimana Allah berada di aras? Seperti itu di dalam makna jahil tempat. Al-Quran berbicara istawa bukan makna bertempat. Istawa al-aras istawa maknanya. Lainnya kan supaya mudah untuk agar supaya jangan salah kita. Karena banyak sekali ilmu yang di dalamnya mana diri kita di dalamnya yang bakal sedang itu sangat bersalahan yang Al-Quran dan hadis. Karena memahaminya kajian sebenarnya memahaminya hanya amal perbuatannya. Kalau aja perbuatannya orang sudah mati baca Al-Qurannya Allah sudah khalaqah Allah menciptakan perbuatannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah yang mencipta hidup dan mati. Hidup dari dicipta Allah, mati pun dicipta Allah. Kepada makhluk namanya hidup Allah itu sifatnya bukan makna hidup seperti makna makhluk. Dia berhukum itu masuk Allah untuk menguji Allah kepada kita siapa yang terbaik amalan pekerjaannya. Sehingga diulahlah ada hidup, ada akhir hidup mati. Supaya kita berhati-hati jangan sampai mati dalam keadaan amal ada baik. Karena hanya itu ujian Allah, mati ujian juga. Kita la ilaha illallah dia dalam disembah dengan sebenar-benarnya malaikat Allah. Artinya kita bertuhan Allah, bukan bertuhan hidup dan bertuhan mati.
hidup dan mati sikap kita kepada Allah Ta'ala perbuatan adalah hidup ayah di dunia ini makhluk hidup mati lalu ada lagi di dunia. Tujuannya supaya orang hidupnya itu jangan mati apabila di dalam mana amalnya pada baik, kalau amal harus baik matinya, sehingga kalau diberikan oleh Allah Ta'ala jalan ihdinas siratal mustaqim, Allah beri petunjuk mana jalan yang lurus, jalan menuju akhir mana mati. Tidak ada yang pada mati, karena itu janji Allah. Kalau manusia dari nyawa hidup artinya pasti ada akhirnya nanti. Kita memang di waktu hidup ini kalau merasa mati, memang ya pulang mati. Padahal pasti kita tuh mati. Menjaga itu ya kita disuruh lama untuk ilmu majlis dimana yang menurut kita bisa untuk mengamalkannya. Supaya jangan salah dari jalan Allah. La tahilul hawadis, jadi kita akan oleh segala yang baharu. Bala jazbi'u bi jalali mazahan ada zawal sifat kamalin mustawna menjadi istiqamah. Anda saya dalam bersifat dengan segala kebesarannya masih ada hilang. Dia dalam bersifat dengan segala kesempurnaan. Ada yang terkaya diberikan kepada sesuatu yang menyempurnakan kesempurnaannya. Bukan Allah Ta'ala yang mutlak, tiada sekali-kali berpindah pada segala yang baharu. Pada menyempurnakan akan kekayaannya seperti firman Allah Ta'ala wallahul ghani wa antumul fuqara. Bermula Allah Ta'ala amat kaya adalah kamu fakir yang berharga kepadanya Allah. Nah isinya itu aja, kalau memegang seorang hati alurnya kepada Allah Ta'ala, meyakini qaumul hajat pada Allah, meyakini mudah seluruh urusan pada Allah, meyakini bahwa rezeki pada Allah, meyakini bahwasanya manfaat dan mudarat pada Allah, meyakini dan mereka dibaca apabila apa awal bismillah, akhir alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah surga. Nah, ada lagi sebenarnya Allah nabi yang surga itu nama Allah yang Allah yang kau membaca, mudah yang kau bergerak, nah itu ketika ada di atas langit, ada di depan, ada di bawah, ada di samping, hanya sampai fokus pada diri biar apanya apa berjalan dengan apa yang kalau emang bahari sebenarnya salah paham aja, mirip kayak bersatu padahal ada mengubah nama Allah Ta'ala. Nah, apabila salah kalau yang bersatu, nah itu itihad, salah di dalam paham. Tidak akan bisa kalau ada dari bawah. Hurufnya sebelum ada alif titik dahulu. Titik apa menulis kalau ada kosong. Kosong dulu baru titik baru jadi huruf. Artinya begitu seseorang tak langsung loncat ke jalan apa kan ada. Itu janjinya apa dulu, hanya sifat, hanya dikit. Pada waktu pandangan satu dia, tetapi begitu diperiksa ada maaf. Karena ia ada susunan dia seperti itu tadi.
kosong baru tak titik, baru titik tak garis atas tidak ada. Anda bisa menulis kalau kata titik benar cuma ada kelihatan titik itu diri awal huruf. Ubah titik benar apa aja yang ditulis di titik, yang ada di titik akan ke kanvas kosong, mana bisa menulis. Oh dari atas menulisnya, kanan dari kiri ke atas itu disebut proses, dan prosesnya ini tidak boleh dilakukan. Jadi mustahil jadinya. Itu jadi salah pihak tadi bersatu dengan Allah, mana bisa? Karena prosesnya tidak seperti itu. Prosesnya sekitar tidak ada awalnya. Hanya dari atas. Coba karena kalau ada sifatnya atau penyataan taruh kalian sifat. Nah sifat hancur di dalam martabat mencari lalu ada jatnya kelihatan. Artinya seperti itu seluruhnya. Bahasa orang harus sadar diri kita. Jangan Tuhan di dalam diri kita. Nama jat dan nyata. Allah Ta'ala bidati ma'lumul wujud bil'uqul malaki wazzat bil'aqsa ni'matan min hurutan bil'aqlaq bidadil qalaq nama min walil'ain binazan ila wajhil karim. Wajib kita dikatakan bahwa Allah Ta'ala pada zatnya yang mulia itu diketahui keadaannya dengan dalil akal dan dalil akal daripada Quran hadis. Tapi maksudnya daripada serupa dengan segala nama Allah bisa dikenal. Dengan akal yang tadi fakta itu dan bisa digunakan Al-Quran hadis. Yang mana dari akal adalah baharu semesta. Al-Quran dan hadis satu pasal ayat yang diperiksa jadi kesimpulannya bahwa Allah bisa dikenal. Kalau Allah ada bisa dikenal ketika ada tidak, karena yang bisa dikenal ada tapi bisa dikenal. Bagaimana rahmat Allah kepada orang yang mau mengenalnya, maka dijahilkannya sifat. Lalu ada hadirun, mulidun, lalu ada itu sifat yang menunjukkan kepada sifat alam di atasnya. Nah, ya hadirun itu ini kodratnya tadi. Allah yang maksudnya Allah baik sifatnya dari menyerupai segala membaharu oleh makhluk apa dan harus lihatnya yang mulia itu diri oleh segala orang dengan mata kepala di dalam negeri akhirat adanya nikmat daripadanya dan anugerah daripadanya orang mukmin yang abrar yang masuk dalam surga dari kabar dan menyempurnakan Allah bagi hambanya akan nikmatnya dalam melihat kepada zatnya yang maha mulia itu yang layak bagi kesempurnaan yang suci jati dari jisim rupa dan warna dan muslim punya tempat dan pihak. Dan selama saya berhasil dia bersama maka dia oleh suatu dan dia itu yang mendengar dan yang melihat. Di waktu kita hidup di dunia kita hanya disuruh mengenal. Tidak ada seorang pun bisa melihat dengan mata
Jadi mengenal tanamnya di dalam hati dengan keimanan. Kalau melihat dengan mata itu adabnya dianggapkan. Sedang di waktu hidup di dunia apabila bisa dilihat dengan mata ada benda wujud kedatangan Allah masuk sini pada kata benda. Maka di sini bahwa tidak bisa atau dari Quran Islam kalau dilihat mata, tetapi harus Allah Ta'ala memperlihatkan jadinya di waktu orang mukmin di dalam surga dengan anaknya juga. Jadi karena apa juga apa kayak ada bila kayak oleh Isa ada bisa begini dan begitu ada bisa. Allah Ta'ala dalam mukmin lalu kalau melihat mata waktu mata kalau melihat dengan anugerah bukan mata dan melihat tapi anugerah. Orang mukmin di waktu memandang tetap sebagaimana di dalam tauhid. Dari sekali si Syekhul Hasan ada yang dipandang rupa, ada yang dipandang warna, ada yang dipandang benda. Tetapi dia sangat suci. Bagaimana? Inilah makna sebagaimana pengenalan di dalam batin kita seperti itu kita memandang kepada Allah. Apabila berbeda dengan makna pengenalan di batin itu salah. Apabila di waktu hidup nikah dan punya batin mengenal Allah maka tidak lagi mengenal. Karena di waktu hidup anak-anak juga artinya kadang mempelajari tentang mengenal Allah. Tauhid dinamai ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Kalau ditulis tauhid itu inti daripada mengenal Allah, asa. Kalau ahad qul wallahu ahad, ahadnya ini inti seluruh asa. Sajatnya, asa sifatnya, asa apa-apa. Nah ini seluruhnya ada makna menafikan kamunitasnya, komunikasi di dalam jatnya, di dalam sifatnya, di dalam apa-apa. Jadi itu makna satu sangat luasnya. Jadi bukan makna seperti hitungan dalam kita matematika 1, 2, 3, 4 itu dia melebihi daripada seluruh makna hitungan. Kalau masih dihitung 1 tapi kada suci dan kada sempurna masih belum lain. Setiap satu ada lawanannya. Nah ini dari sekarang sendiri kada dia ada yang mengumpamakan dia besok. Itu yang maha mendengar dan maha melihat. Nah itu masuk kepada sifat tanzih dalamnya. Di dalam larangan ibadah tauhid kita syariah sama pada 4. Sifat Allah manusia, salamiah, dan maknawiyah yang terjadi sama 4-nya. Salamiah awal, kedua sifat tanzih. 3 sifat media, 4 sifat semutia. Tapi sebenarnya sama yang kedua. Kita maksiat kita sama dia menolak adalah yang. Nah ini sifatnya kalau sifatin mawjudatin qaimatin mawjudin ada pada hukum.
maknawiyah sifatun lazimatun Al-Yawmi muta'alliqun al-hal sifat nasihat. Nah, ini sama aja hal maknawiyah. Jadi ujungnya asya ghaira mu'allaqah billah maknawiyah mu'allaqah billah. Itu bahasa Arabnya, bahasa kita. Allah itu ada zatnya, ada sifatnya, ada asalnya, ada alamnya. Si kita ada alamnya, maka Allah disebut kita ada roh. Kemudian ada bidang tubuh, bidang tubuh ada banyak kita. Kita telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, hati. Jauh beda, tetapi kita ini percontohan jalan untuk mengenal Allah melewati dari akal. Allah seperti ini pada dirinya baharu semesta alam. Baharu semesta alam termasuk alam itu diri kita. Roh dan tubuh dan lewatan. Lalu kesimpulannya mana bisa kita nanya ada, mana bisa kita nanya seterusnya dan seterusnya. Kalau ada Allah, tetapi kita ada Allah tetap ada. Tapi kita tidak bisa kalau tidak ada Allah, artinya tidak ada pencipta, tidak bisa. Hidupnya ini sudah tertulis dengan Allah menakdirnya, mengatur dan seluruhnya. Tetapi sudah mahfuz kemudian jumlah perjanjian harus Allah seperti berjalan dengan sendirinya. Kayak ada Tuhan. Karena ada wujud itu. Wujud makna janji untuk kepada kita. Janji malam dan janji mubarak. Malam yang masih di dalam mana bisa terjadi, bisa tidak, mubarak pasti saja. Maknanya kita sudah ditulis barang ini berjalanlah lalu malamnya itu tetap terjadi barang mudah. Gambar seorang itu kata masih di dalam ilmu Allah, begitu bicara takdir jadi. Ada lepas dari kata makna wajib seorang beriman bahwa Allah baik. Allah dia datang dalam baik, artinya Allah menghendaki dan kita menyetujuinya dengan makna itu sudah sebelum kita lahir ke dunia. Jadi apa yang dipikirkan lagi? Hanya yang dipikirkan karena Allah dan baik-baik karena sudah ada tulisannya. Kita hanya hidupnya itu ibadah kepada sematanya, salat pada sematanya. Dalam makna rukun Islam itu bisa di dalam sunnah. Termasuklah kita punya akhlak yang baik ibadah itu. Bergaul dengan baik, kita punya akhlaknya orang. Bergaul dengan sunnah baik ibadah. Karena ibadah sunnah Allah kalimahnya Allah yang amal mithqala khairan. Kalimah yang amal mithqala dzarrah sama biji sawi sayap samar orang berbuat artinya ada dibatasi dengan hanya sekadar apa tuan kalau yang itu si kepaduan berarti ini bicaranya ada skala dzarrah
Kalau maturida itu seorang pedagang melihat pembeli dia punya peradaban tentang berdagang ibadah, jadi Allah akan menghalau dia dengan barang dia orang bersoleh pada dia. Artinya seluruh harap kita itu jalanilah itu. Ada jahil yang salah kita dengan cara bagaimana dan supaya bisa baik, bukan seperti sudah mengikuti tulisan janji sedangkan janji Allah. Kita di dalam martabatnya bukan jahil di dunia, di dalam di dunia ini ada makna asbun usaha, karena diberi Allah akal kita berpikir mengatur yang baik, yang tidak baik. Kalau tidak baik kita bisa berubah menjadi baik, kalau baik kita bisa menyempurnakan lebih baik. Itu dinamakan akal. Dan seluruh manusia ini ada orang sampai orang memang ini tambahin lagi. Tapi itu disebut baik sudah, tapi disempurnakan. Ya manusia. Ini kan lepas ini potongannya pakaiannya harus kayak gitu, itu disebut disempurnakan. Kalau yang tidak baik dirubah dan jadi baik. Kita sendiri itu disebut dalamnya usaha ikhtiar, tetapi tidak memberi bekas dia. Kita hanya pada jahil menutup rahasia Allah. Ahlu sunnah jamaah dia makhluk wajib ada usaha dan ikhtiar, karena itu wujud daripada balasan Allah. Sebab taklid mengalami orang yang dibadati, hanya dibadati karena ada wujud akal pikiran itu bisa memilih ikhtiar. Yang ada dan itu ada taklid. Jadi yang dimaksud ini tauhid setinggi-tingginya sampai bagaimanapun, tapi ia tidak akan merusak syariat. Kalau sudah tauhid tinggi kemudian dia merusak syariat, dia salah haji. Karena ada bisa. Pasti tidak awal syariat itu untuk memperkuat tauhid dan tauhid memperkuat. Dia tidak akan bisa merusak. Dia kuatkan syariat, tapi tidak akan bisa merusak tauhid. Bagaimana? Dengan ada Tuhan, mana syariat itu bisa kuat kalau ada Tuhan? Nah ini kan kemudian seseorang bertauhid, tapi nggak bisa, mana bisa? Bagaimana dia makna orangnya kalau ada makna di waktu mengerja perintah inilah asetnya dan nikmatnya kita makna. Karena langsungnya juga menyuruhnya juga menolonginya, maka itu. Maka ahlu sunnah wal jamaah sempurna karena kejangan pian amal-amal asasnya turun yang sempurna naik kepada hakikat sempurna ahlu sunnah wal jamaah. Dan itulah pecah 70 golongan kata dilakukan. Tapi orangnya muslim dan mukmin sekali gantikan ahlinya satu golongan saja. Karena Rasulullah mengatakan 73 pecah, maka Rasulullah satu aja selamat. Ini pun Rasulullah kalau udah jadi Rasulullah kafir ya orang kafir. Ini orangnya mukmin dan muslim dia pecah di dalam tauhidnya, di dalam syariatnya. Di situ harus pada dasar kita, maknanya pada dasar itu. Guru di mana dan guru itu dari mana dan siapa guru itu untuk menjadikan ilmu yang kita ambil itu supaya tidak satu makna sepuluhan, jangan sampai di dua sangat berbahaya karena ia seluruhnya mirip dan semuanya mengaku sudah ada mereka. Sabarkan ada orang syariat melulu tanpa Tuhan, ada orang Tuhan melulu tanpa syariat. Nah, Tuhan mau ini mengakui inilah mukmin muslim sejati dia. Nah syariat itu juga dia mengakui inilah mukmin muslim sejati.
pada sastra. Artinya sangat hati-hati dalam ilmu ini termasuk untuk perjalanan hidup sampai mati. Ada beramaliyah yang kita amaliyahkan nyata, tapi begitu ilmunya, nah ini namanya nyata. Orang sembahyang ternyata, tapi belum tahu dia apa betul sembahyang tahu ada atau ada yang punya Tuhan tahu ada, belum tahu apa di waktu sholat kita belajar dia sebagai sahabat Rasulullah atau tidak. Kalau seorang sholat tidak belajar yang sholat Rasulullah ada syariatnya, begitu di waktu sholat dia tidak ada Tuhan, ada hakikatnya. Sangat berbahayanya nih. Artinya berbahaya pada dirinya sendiri, dirinya tidak mengetahui bahwa dirinya tersesat. Sangat berbahaya karena seluruhnya bahan awalnya adalah ilmu syariatnya, ahlu sunnah jamaah, ilmu hakikatnya ahlu sunnah wal jamaah. Amaliyah sama aja itu yang penting benar, ilmunya benar, amaliyah kita nampak kita jauhin sama. Nah, sangat diperkuat dari hati apabila sendiri tetap mengingat Allah. Orang banyak tetap itu aja yang dijaga. Kalau ada tahu juga batin kita tahu. Apabila yang diisi dengan zikir Allah, ini itu zikir bukan mengingat menyebut. Orang mengingat itu kan ada jalannya. Tapi ingat, apabila yang ada ingat lupa. Apabila yang menyebut apa itu sebenarnya kan lupa ya, ada menyebut itu memang bahasanya jauh sekali bedanya. Karena rata-rata manusia di waktu mengingat dengan menyebut ada batas, ada mampu lagi sambungannya, baik dengan lidah atau dengan hati. Lidah kita batasnya apabila sudah alur lidah ini kalau berpikir terus keringnya menimbulkan keluh kayak orang stroke jadinya, ada keringnya lagi huruf karena kalau dibasahin dengan air liur, ada yang kebanyakan pada orang liur bicara. Jadi lidah kita ada fungsi mampunya, kemudian hati sama orang tetap jaga. Begitu laku mengatur dia lupa. Jadi yang makna mengingat ini lupa itu. Baik di dalam mengantuk dia tetap ingat, baik di dalam tidur dia tetap ingat. Ini yang sebenarnya yang disebut dengan makna memakainya itu di waktu batin ini sekuat harus kita mengingat Allah. Maka sudah nanti bagaimana sih bisa lupa? Tauhid itu dengan seluruh ilmunya itu menunjukkan kita bagaimana seseorang bisa lupa kepada Allah. Dan ada wujud ilmu tauhid. Nah ada Allah malaikat, dan itu dia bisa lupa. Yang berbuat memperbuat al-fa'il, orang memperbuat Allah. Yang lain diperbuatnya. Bagaimana bisa lupa? Itu kan kesalahan di dalam makna tauhidnya tidak terbungkus lagi. Karena kalau dibungkus, lalu tauhidnya itu menyabar sehingga kan paham. Orang dibungkus ulang seperti 20 dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada mau lagi nyata boleh hai. Nyaman aja dalam amalnya akan lagi. Di bawah mananya ada jangan salah lagi. Karena ya ada berbeda dengan awal pelajaran Rasulullah memberikan pengajaran awal orang Islam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Setelah orang itu belajar tetap itu dia hanya simponannya dirahai
jadi 20 wajib, 20 mustahil, 1 orang harus. Tambah jumlahnya 41. Asal tambah 29. Jadi 50. Tambah 10 etika. Jadi 60. Artinya jadi satu aja lagi ada lagi bicara wujud cara lagi bicara udah beda kata jadi sudah jadi kalau la ilaha illallah Allah Allah ta'ala kita makhluk tata rasa kali itu. Jadi kesimpulannya kita maknanya disuruh meminta pada tahun kepada Allah tentang ayat di dalam makna memberi petunjuk, ayat di dalam makna jahil memberi seluruh. Kita minta pada Allah petunjuk, minta kepada Allah diberi perjalanan hidupnya ada ampunan Allah, ada makna taubah Allah menerima tobat. Ada makna istiqamah supaya jangan keluar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat berbahaya. Pada jahilnya hidup kita ini damai, tapi sedikit tergelincir, bahayanya itu luar biasa. Maka di seluruh ilmunya ada berbeda, pemahamannya pun ada berbeda, pemakaiannya pun ada berbeda. Sebagaimana Ahlussunnah Jamaah, Ahlussunnah guru kita di atas, guru-guru yang dunia gurunya sampai di sahabat Rasul, sahabat berguru dengan Rasulullah sama ilmunya, pemakaiannya di dalam makna ada berbeda. Walaupun kita ini ada seperti sahabat Rasulullah jauh sekali, mereka sangat luar biasa. Artinya di dalam zahir syariatnya ada dana kuat-kuat seperti sahabat Rasulullah tidak ada. Orang salat kita biasanya Allah Bakar itu salat ayah berkata kayak orang masak ayah bunyi ini dibatin sangat luar biasanya alhamdulillah. Ayah menggunakan air di dada sidik. Abu Bakar sangat hati beliau sangat tipis sehingga waktu beliau disuruh jadi imam ya jangan Rasulullah ini kadang mampu tapi Rasulullah Abu Bakar dia laju suruh Abu Bakar Aisyah anak beliau dan anak sangat takut begitu beliau jadi imam kalau dia menangis ketenangan Rasulullah orang maknanya luar biasanya mereka di dalam memaham tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bahwa dan itu ada di ulama di dalam salat apabila seseorang menangis letak salatnya tangisan nama mengeluarkan salat hanya mengalir ada isakan oleh suara namanya hidungnya juga hingus ada cahaya ini suara namanya saya anaknya itu kan suara itu betul bagaimana nih kalimatnya di dalam makna katanya syariat itu membuat satu ibadah itu agar sesuai di dalam itu istimewa bukannya udah benar. Kalau dia menangisnya datang dari Allah sehingga Allah memelihara daripada makna betah di dalam salat kita dulu Allah di dalam sini berguru ada di mulut sini ada orang guruhan dalam tete sini suara seluruhnya awal perjalanannya begitu
sebelum Rasulullah ada tahu di Tuhan sebenarnya. Tapi begitu Rasulullah ternyata mereka luar biasa kuat-kuatnya hati orang. Jadi fokusnya ibadah itu sebenarnya hati, fokusnya ilmu hati. Tetapi begitu fokus kita di dalam kehidupan usaha itu untuk badannya punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak. Ini disebut nafkah. Yang dagang untuk badan pian itu supaya pian badan selamat atas seluruhnya keluarga. Tapi begitu dia ilmu ada kabarnya fokus adalah begitu dia Allah fokus adalah begitu dia mau itu fokus adalah keluarnya yang tak dilihat. Karena kita berbicara bukan di luar tapi di dalam. Kayak itu ya orang sebenarnya begitu rezeki la ilaha illallah. Maka dia lagi mengarahkan suara mengarahkan gerakan kita berdoa. Dalam sudah kita jangan merasa kita berzikir, jangan merasa kita membakar dan ada suara datang daripada orangnya pertolongan Allah dalam pertolongan Allah. Akhirnya dia mengartikan itu. Ada lagi biar menggerakannya bukan selama ini perlu jadi usaha sana tahu dibuka oleh Allah rahasia orang udah dikir karena posnya ada ya kalau orang membumi jabatan ininya kayak penompasnya, nah itu lalu terganggu di dalamnya. Mengucapkan suara harus tebal ilmu akhirnya terganggu masuk di dalamnya musuh. Ya sudah belajar la ilaha illallah, ya sudah kada boleh keluar ini dia dalamnya. Itu jangan lainnya. Baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah belajar Fatihah ini sudah sah Fatihahnya, kemudian dia surahnya bagus di dalam seluruhnya. Jadi imam Allah fokusnya jangan ke makmum dan jangan ke suara kita, jangan ke kita, fokus kepada Allah. Karena sia-sia tidak pasal mengawi karena hatinya lalai tapi fokus. Jadi itu tidak harusnya bacaan hanya kata Allah Ta'ala yang bagi sudah bekerja dan sah. Ada lagi kontrol kita belum ada contoh. Ada lagi apa sukan ada dan ada itulah lebih mengambil dari Allah pada kita sudah orang mengamalkan kepada dan orang di belakang pasal itu ada kalau lagi sudah sahabat tahan makhluk artinya sahabat tahan di perempuan dicipta diberi dituruni karena satu aja la ilaha illallah ini terapan di dalam makna ibadah dan di dalam makna keseharian. Begitu kita berusaha mati sudah meretak tauhid di mana menaruh waktu berusaha di dalam tidak ada bunyi sama sekali. Adanya di dalam keluarnya perbaiki bagaimana cara kita berusaha supaya baik. Bagaimana keluarga supaya baik apa orangnya apa masalah disempurnakan salah bisa. Kalau sudah kita ada bisa mengukur dan sudah sadar semua masalah atau pada banyak hidupnya dua masalah, satu bisa diselesaikan, satu tidak bisa diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan, apa ini mudah salah. Yang bisa diselesaikan itu yang bisa kita urus. Kalau bisa dia mengalahi urus. Ini masalah hidup itu tidak ditambah mana-mana. Ada masalah bisa diselesaikan lah ini. Ada masalah tidak bisa kalau diurusnya kalau bisa juga. Apa meruang kita itu mana hidup? Jadi sangat mudah sebenarnya cuma kita ini
bisa menambahi semua masalah ini, tambahin lagi masalah ini. Akhirnya ya ada selesai. Kenapa? Karena ada punya Allah. Kita punya Allah dan Allah menyelesaikan seluruh apa aja. Allah lam nasrah laka sadrak, Allah melapangkan dadamu kepada semua. Allah mampu menjadi satu. Allah alasan. Kita apalagi artinya jalan hidup cuma dua aja, ibadah waktu yang ketiga, membuka ilmu yang ketiga. Karena itu kekuatan adalah hidup. Bumi ini apabila sudah hujan hancur, yang kayak kuatnya bumi, dia pokok masuk tapi hujan, tidak dia akan mengaring-ngaringkan pecah-pecah. Maka hujan itu timbang karena ilmu. Kita menanami apabila sudah tanahnya subur. Kalau tanahnya kami tanam sia-sia, tanah kering juga. Maka menanami tumbuh ibadah. Bumi ada subur tapi yang ditanami sia-sia buminya, tapi tetap dia bermanfaat. Kita sangat sayangnya kalau yang ditanami itu anak emak. Yang kedua tadi ilmu parut mata tiga, jalanilah hidup jangan terlalu dipikirkan apa yang dipikirkan pada terjadinya. Kemudian sambungannya dan bahagia ketiga sifat wujudiyah. Namanya sifat ma'ani itu 7 sifat. Nah itu sama itu aja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bertaufik hidayah bagi kita semua. Ampuni dosa-dosa kita, mengumpulkan hajat-hajat kita, melapangkan usaha kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, kesehatan badan kita, manjakan umur kita selama dunia akhirat, dan indah ibadah bencana penyakit di dalam keadaan husnul khatimah. Mengumpul dengan kasihnya menjawab Rasulullah SAW dengan berkahun kepada Rasulullah SAW sambil menjawab akhirat masih di surat Al-Fatihah.